Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nyai Miftah Mutiara dengan NIM 05128232832 dari kelas L2. Jadi di sini saya merupakan praktikan dari angkatan 2023 pada praktikum penginderaan jauh ke lautan. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait pengolahan data mengenai suhu permukaan dan klorofil laut serta ZPPI atau zona prediksi potensial laut. Zona prediksi potensial ikan maksud saya. Dan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu suhu. Jadi suhu merupakan suatu besaran fisika yang menyatakan banyaknya bahan yang terkandung dalam suatu benda. Jadi suhu ini merupakan faktor penting untuk kehidupan organisme yang ada di lautan khususnya. Karena dapat mengaruhi aktivitas metabolisme dan perkembangan dari organisme tersebut. Dan biasanya penyebab utama terjadinya variasi suhu ini antara lain adalah karena air muson, El Nino, dan Indian Ocean Dipole, yang artinya IOD. Dan untuk klorofil sendiri itu merupakan suatu parameter yang dimana itu di sini untuk suhu permukaan laut, klorofil serta zona prediksi potensial ikan itu menggunakan data jenis data satelit MODIS atau Aqua Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer atau bisa disebut juga dengan Aqua MODIS. Mengapa di sini kita menggunakan Aqua MODIS terhadap penggunaan SPL atau pengolahan suhu permukaan laut? Karena Aqua MODIS memiliki band thermal dan resolusi temporal yang tinggi sehingga dinamika perubahan SPL dapat diamati dengan secara kontinu. Dan bicara soal klorofil tadi. Jadi klorofil tadi itu bisa diukur dengan memanfaatkan sifatnya. Dapat berpijar bila dirangsang dengan panjang gelombang cahaya tertentu. Jadi pigmen-pigmen fitoplankton itu khususnya di klorofil A itu merupakan komponen utama yang mempengaruhi sifat optik atau bioptik air laut. Oleh karena itu biasanya metode penginderaan jauh digunakan dalam pendugaan konsentrasi klorofil A di perairan. Baik, yang pertama itu ada SIDAS, kedua ada Excel, dan yang ketiga itu ada ArcGIS. Jadi di sini pertama-tama sebelumnya kita akan mengunduh data dari Aqua MODIS terlebih dahulu di Ocean Color. Baiklah, di sini kita akan mengunduh datanya di Ocean Data. Di sini untuk settingannya itu standar. Di sini Aqua MODIS dan di sini karena kita mengunduh data temperatur terlebih dahulu, jadi yang diunduh itu sea surface temperature. Dan untuk periodnya itu pilih monthly dan resolusinya itu 9 km. Sementara untuk tanggalnya itu kita mungkin ganti saja di bulan Februari di 2024. Dan di sini juga 2025, 2024, Februari di tanggal 29. Terus setelah itu maaf teman-teman, ini diganti menjadi 2024. Nah, karena di sini sudah berhasil, lalu di sini kita pilih extract or download data. Klik download. Oh iya maaf, untuk di bagian tabnya itu kita centang semuanya. Lalu di sini kita klik download. Dan kita pilih yang ini. Lalu kita copy, ini kita paste di sini, lalu kita
Nah, di sini sudah berhasil untuk terunduh datanya. Lalu kita akan lanjut untuk mengunduh data klorofil. Di sini mungkin untuk di bagian sini kita rubah menjadi klorofil concentration. Ini datanya tetap monthly, ini 4 km, benar. Dan setelah itu di sini kita akan klik extract or download data. Setelah berhasil muncul, di sini kita klik download. Lalu di sini kita centang semuanya. Kita klik oke, download. Di sini datanya sedang download. Baiklah, di sini sudah berhasil terdownload datanya, terunduh dari temperatur dan klorofil. Setelah ini kita akan buka software CDAS. Baiklah, di sini sudah berhasil kita buka CDAS-nya. Ini kita pilih open product di sini. Lalu kita masukkan data akumulasi kita. Yang pertama yaitu temperatur terlebih dahulu. Di sini kita masukkan yang ini. Lalu kita klik open. Di sini kita pilih band, klik. Ini sudah berhasil muncul dan kita open data satunya lagi. Kita pilih yang klorofil. Kita klik open. Setelah itu di sini kita pilih band. Kita klik. Kita tunggu datanya nggak muncul. Dan datanya sudah berhasil muncul di sini. Lalu kita klik window. Lalu kita pilih tile horizontally. Kita perbesar. Dan di sini saya akan memilih daerah sekitar pesisir Banyuwangi. Di bagian sini. Lalu setelah itu di sini kita pilih rectangle. Jadi setelah itu di sini kita klik kanan dulu, lalu kita pilih export max pixel.
Nah, di sini kita pilih geometri, lalu kita klik OK. Ini kita centang semuanya. Lalu di sini write to file. Dan di sini kita masukkan untuk nilainya itu di SST seperti ini. Lalu setelah itu untuk type-nya itu txt, lalu kita klik save. Mungkin saya akan menyimpan di download biar lebih mudah. Ini kita klik save, lalu setelah itu kita klik kanan dan kita pilih export max pixel lagi. Sini kita centang write to file dan kita masukkan CHL atau chlorophyll datanya, lalu kita klik save. Di sini sudah berhasil terbuka untuk pixelnya. Di sini kita akan drag data yang telah kita dapatkan dari CDAS tadi. Ini pertama-tama kita akan drag data SST terlebih dahulu. Setelah berhasil di drag, dan kita akan drag data chlorophyllnya. Dan ini untuk data chlorophyll, kita akan olah data SST terlebih dahulu. Di sini kita hapus semuanya dan sisakan longitude, latitude, dan SST saja. Dan di sini kita klik delete. Lalu di pixel A dan pixel Y juga kita klik delete. Dan qual_SST juga kita klik delete. Nah, berikut perubahan datanya. Jadi kalau bisa dilihat di sini ada none. Di none ini itu merupakan nilai error dari data SST ini. Jadi karena ini nilai error, maka kita akan hapus nilainya terlebih dahulu dengan cara kita filter. Di sini kita pilih filter yang muncul seperti ini. Lalu di search itu kita cari none. Lalu setelah itu kita klik OK. Dan di sini datanya muncul. Kita blok semuanya, lalu kita delete. Kita klik OK. Dan setelah itu di sini kita centang lagi dan kita klik OK. Dan berikut merupakan data dari temperatur atau suhu. Jadi setelah itu kita akan olah data chlorophyll. Dan di sini sama seperti tadi, itu kita hapus terlebih dahulu, delete. Dan di sini juga kita hapus, delete. Dan untuk chlorophyllnya ini kan sama seperti tadi, ada none juga. Maka kita akan filter lagi dengan cara yang sama. Sini kita pilih filter. Lalu di sini kita klik none. Lalu kita klik OK. Dan berikut merupakan data dari none atau nilai errornya. Di sini kita klik delete. Kita klik OK. Setelah itu di sini kita pilih select all dan kita klik OK. Berikut merupakan data dari chlorophyll yang sebenarnya. Jadi setelah itu di sini kita akan save terlebih dahulu untuk datanya itu melalui format txt. Di sini karena tadi chlorophyll, ini kita simpan di download saja. SST. Maksud saya itu CHL 4 km. Lalu kita klik save. Lalu setelah itu di sini kita akan simpan untuk data SST-nya atau temperaturnya sama seperti tadi. Itu di sini kita tulis SST 9 km. Kita klik save.
Nah, setelah itu kita akan lanjutkan pengolahannya itu ke ArcGIS, yang dimana di ArcGIS itu kita akan mengolah suhu permukaan laut, terus juga klorofil, dan juga ZPPI atau zona prediksi potensi ikan. Ini sudah berhasil terbuka, dan di sini kita akan add data terlebih dahulu. Mungkin di sini kita masukkan data Itkabo atau SAP Indo, klik add. Lalu setelah berhasil, itu kita masukkan data dari pengolahan Excel tadi. Di sini kita masukkan untuk data SST terlebih dahulu. Yang ini. Lalu kita klik add. Dan di bagian Z-field-nya itu kita pilih SST. Dan untuk datumnya itu kita menggunakan WGS 1984. Lalu di sini kita klik OK. Oke. Dan di sini mungkin kita zoom terlebih dahulu. Di sini merupakan data dari pengolahan Excel tadi yang didapat melalui SIDAS dan lanjut diolah di Excel. Dan selanjutnya kita akan add data dari klorofil. Sini kita cari yang CHL tadi. Yang ini, lalu kita klik add. Untuk add datanya itu kita menggunakan add XC data sama seperti tadi. Kita lanjut di sini, kita cari data klorofilnya. Kita klik add. Dan di bagian Z-field-nya itu kita ganti jadi kloro. Dan untuk datumnya itu kita menggunakan WGS 1984. Kita klik OK. Kita klik OK lagi. Dan keduanya sudah berhasil muncul di sini. Ini untuk data SST atau temperatur atau suhu. Dan ini untuk data klorofil atau CHL. Dan di sini kita akan lakukan proses IDW. Nah, di sini kita klik search. Lalu kita cari IDW di spatial analysis. Di inputnya itu kita akan mengolah data SST terlebih dahulu. Dan setelah itu untuk di Z value field-nya itu kita ganti menjadi SST. Dan di output rasternya itu kita ubah menjadi IDW underscore SST. Lalu di sini kita klik save. Lalu kita klik OK. Kita tunggu hingga outputnya muncul. Dan di sini sudah berhasil muncul outputnya. Nih. Di sini kita akan ke properties, lalu di symbology itu di classified, di color ramp-nya itu diganti menjadi warna merah ke hijau. Ini. Kita klik OK. Di sini sudah berhasil muncul. Tapi karena ini harusnya itu warna merah itu menggambarkan bahwa temperaturnya itu sangat tinggi. Sementara di sini itu di angka 113 dan yang tertinggi 114 warna hijau. Jadi di sini kita rubah terlebih dahulu di properties lagi. Lalu di sini kita klik kanan, lalu kita pilih flip color. Kita klik OK. Nah, jadi berikut merupakan data dari temperatur di sekitar daerah sini. Dan di sini itu di bagian sini ternyata untuk temperaturnya itu di sekitar 113,9 hingga 114,50 di sini. Dan untuk di warna range kuning ini itu sekitar 114,32 hingga 114,42. Dan untuk yang merah ini itu menggambarkan bahwa suhunya itu sangat tinggi di sini, di bagian sini, karena berada di
range angka 114,69 hingga 114,79. Jadi selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data di klorofil. Di sini kita akan centang terlebih dahulu datanya. Kita centang di bagian klorofil. Sama seperti tadi, itu kita menggunakan IDW juga. Dan di sini kita masukkan datanya itu di klorofil. Dan di sini kita pilih kloro. Dan di sini kita ganti menjadi IDW underscore CHL. Kita klik save, lalu kita klik OK. Kita tunggu outputnya hingga muncul. Dan berikut merupakan outputnya. Jadi di sini kita tidak akan merubah color ramp-nya, tapi kita akan flip saja warnanya. Karena seharusnya itu nilai klorofil yang tinggi itu berada di warna hijau. Sementara untuk nilai klorofil yang terendah itu berada di warna putih. Jadi di sini kita flip terlebih dahulu. Setelah itu kita klik OK. Dan di sini sudah berhasil muncul untuk datanya. Dan di sini di sekitar sini itu ternyata berada di warna putih, yang dimana putih itu menggambarkan bahwa klorofil di sekitar daerah sini itu rendah di 0,147 hingga 0,1989. Dan untuk di warna pink ini itu untuk jumlahnya itu sedikit meningkat dari yang putih tadi, dari 0,1989 hingga 0,2500. Dan untuk yang paling banyak itu di sekitar sini, berada di warna jingga dan kuning, dimana itu untuk range nilainya itu di 0,4032 hingga 0,4543 untuk jingga, dan yang kuning itu 0,4543 hingga 0,5054. Nah, jadi untuk pengolahan klorofil dan SPL atau suhu permukaan laut itu cukup sampai di sini saja. Setelah ini kita akan lanjut untuk pengolahan data dari zona prediksi potensi ikan. Baiklah, di sini kita zoom lagi untuk daerahnya itu. Setelah itu kita akan melakukan pengolahan data ZPPI. Di sini kita klik counter dan kita pilih counter spatial analysis. Dan di sini kita pilih IDW SST. Nah, di sini kita pilih SST. Ini di sini kita klik save. Dan di sini itu nilainya 0,5 dan 25 untuk nilai dari SST. Nah, di sini kita klik OK. Selanjutnya di sini kita ke kontur selanjutnya itu kontur CHL. Di sini kita pilih CHL. Di sini kita ganti menjadi CHL. Lalu di sini kita klik save. Dan untuk kontur intervalnya itu di 0,5 dan 0,5 dan 0,2. Kita klik OK, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah berhasil muncul untuk datanya. Mungkin kita akan zoom in terlebih dahulu sedikit. Nah, setelah itu di sini kita ke editor, lalu kita klik start edit, dan di sini kita pilih yang CSST
terlebih dahulu. Kita klik OK. Setelah itu di sini kita klik kanan, lalu pilih Open Attribute Table. Dan di sini di SST maksud saya, di Select by Attribute itu kita masukkan kontur. Dan ininya itu lebih dari 32. Lalu kita klik Apply. Lalu setelah itu hilang dan kita save edit, lalu stop edit. Setelah berhasil, kita akan lanjutkan ke CHL. Di sini kita klik start edit lagi. Lalu kita pilih CHL. Kita klik OK. Dan di sini kita klik kanan, lalu kita ke Open Attribute Table lagi. Setelah itu di sini di bagian sini itu di Select by Attribute, kita klik kontur lagi. Lalu di sini lebih dari 2, kita apply. Lalu setelah itu di sini kita klik save edit, stop edit. Dan setelah itu di sini kita silang. Lalu di bagian geoprocessing itu kita pilih intersect. Dan di sini kita masukkan SST dan CHL. Dan untuk outputnya itu kita beri nama intersect. Kita klik save. Setelah itu di bagian output itu kita pilih point, lalu setelah itu kita klik OK. Dan di sini sudah muncul untuk titik-titiknya, dan di sini kita akan ke kanan dan di sini kita pilih edit simbol, dan di sini kita pilih karakter marker simbol. Di sini kita cari S3 environmental and icon. Dan di sini kita cari gambar ikan. Setelah itu mungkin bisa diberi warna merah. Dan untuk size-nya itu bisa diperbesar menjadi 14. Kita klik OK. Kita klik OK lagi. Mungkin kita akan besarkan lagi. Nah, ini kan udah muncul. Mungkin kita akan perbesar lagi. Lebih jelas. Lalu kita klik OK. Kita zoom in dulu sedikit. Nah, berikut merupakan daerahnya. Jadi di sini setelah itu kita akan add base map. Add base map. Lalu kita pilih imagery. Kita klik add. Tunggu. Nah, di sini kan sudah ada. Setelah itu di sini kita akan uncentang itkabunya. Nah, untuk ini kita pilih circle. Kita akan mencari daerahnya. Di sini kita pilih no color. Sini kita pilih warna kuning tadi. Kita klik OK.
Nah, berikut merupakan daerah dari ZPPI di sekitar pesisir Banyuwangi. Jadi, ini merupakan output dari pengolahan data zona prediksi potensial ikan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi, kesimpulannya terkait pengolahan data suhu permukaan laut dan klorofil serta ZPPI atau zona prediksi potensi ikan itu sendiri, kita mengolahnya melalui 3 software. Yang pertama itu ada SIDAS, kedua ada Excel, dan yang ketiga itu ada ArcGIS. Jadi, pertama-tama untuk mengambil titik dari daerah kajiannya itu, kita mengambilnya melalui SIDAS. Yang dimana dari SIDAS itu kita olah ke Excel untuk menghilangkan data-data errornya dari data SST dan klorofilnya, dan setelah itu kita mengolah lagi dan data Excel tersebut kita save melalui dengan type txt, dan setelah itu kita masukkan ke ArcGIS. Dan sebelum memasukkan data itu kita masukkan itkarbo terlebih dahulu. Lalu di ArcGIS itu datanya kita olah melalui proses IDW. Dan dari IDW itu kita bisa mengetahui di daerah mana yang memiliki temperatur yang cukup tinggi dan yang memiliki temperatur yang rendah, serta melalui IDW juga kita bisa mengetahui daerah mana yang memiliki klorofil yang tinggi dan klorofil yang rendah melalui range warna tadi. Dan setelah itu, setelah didapat, maka kita akan melakukan proses kontur, yang dimana dari kontur itu kita mendapatkan data awal dari ZPPI tadi, yang ZPPI yang zona prediksi potensi ikan. Jadi dari kontur tadi itu kita bisa mendapatkan titik-titik yang dimana seharusnya itu merupakan zona ZPPI. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait saran. Mungkin diharapkan semua praktikan pada kedepannya itu dapat memperhatikan pemateri dengan baik, sehingga nantinya materi yang disampaikan oleh pemateri itu akan tersampaikan dengan baik. Dan untuk kedepannya juga diharapkan semoga praktikan pada setiap praktikum itu dapat kondusif, sehingga praktikum yang sedang kita laksanakan itu dapat berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.